Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. Aturan tersebut berdasar atas banyaknya calon peserta pilkada yang berstatus tersangka. Alasan diusulkannya peraturan tersebut merupakan salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. KPU menginginkan agar calon yang akan maju baik di pilkada maupun pileg tidak ada yang tersentuh kasus-kasus korupsi. Selain itu, semua calon anggota legislatif yang ikut pemilu legislatif 2019 juga harus menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Aturan ini sendiri masih dalam proses pembahasan yang akan diajukan dalam rapat konsultasi dan akan dibahas bersama dengan kelompok masyarakat. Seperti diketahui hingga saat ini, undang-undang tidak melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, seorang mantan terpidana 5 tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana. Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan topik ex-koruptor dilarang nyalek. Dan kita akan tanyakan kembali, sebelum ke Bang Yandri, kita ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang Refli, apakah sesuai aturan KPU memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan? Ya, ini pertanyaan yang nggak tricky, ya kan? Dan ini kalau didengar masyarakat umum juga, masyarakat umum bilang, kan itu kan kewenangan KPU. Harus dibedakan antara kewenangan membuat peraturan sama substansinya. Kalau membuat peraturan ya memang kewenangan KPU. Itu banyak sekali yang namanya peraturan KPU. Tapi yang saya soroti adalah substansinya. Apakah KPU berwenang membuat sebuah aturan yang membatasi hak konstitusional seseorang dalam bentuk peraturan KPU? Itu pertanyaannya. Kalau undang-undang nggak melarang. Nah, kalau pertanyaannya begitu, jelas dia tidak berwenang. Itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang dalam bentuk undang-undang, kewenangan presiden dalam bentuk perpu, kewenangan pengadilan hakim dalam bentuk vonis pengadilan. Jadi kalau kita baca pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, jelas dikatakan bahwa pembatasan itu harus dalam bentuk undang-undang. Tetapi perpu dianggap undang-undang materinya, karena itu perpu pun boleh. Tetapi perpu kan akan menjadi undang-undang juga akhirnya. Vonis pengadilan juga boleh, karena hakim bisa memutuskan sesuatu yang secara independen walaupun tidak ada di undang-undang. Hakim kan adalah ibaratnya wakil Tuhan di dunia, dia bisa memutuskan sesuatu, tapi terhadap peristiwa yang konkret, misalnya Anas Urbaningrum, ya kan, dilarang dicabut hak politiknya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sifatnya individual, konkret. Baik, Bang Refli. Dan Bang Yandri, apakah tadi Bang Yandri mengatakan PAN dalam hal ini tidak akan mengajukan angket, begitu juga dengan PKS ya? Apakah teman-teman di DPR juga sebagian mungkin di fraksi lain ada akan mengajukan? Tadi kalau angket panjang untuk perjalanannya, kan harus ada dasar hukumnya, dasar akademiknya, kan kenapa dengan angket, siapa pengusulnya, minimal 25 orang, kemudian harus diujukan ke pimpinan DPR, pimpinan Biro Rapim, diagendakan rapat paripurna, dibacakan, cukup nggak syarat, kalaupun syarat cukup dilemparkan lagi ke seluruh anggota, setuju nggak, kalau setuju baru dibentuk pansus. Siapa anggota pansusnya? Lama, ya kan? Dan kalau itu menurut jadwal yang sudah melengkapi tahapan dari pendaftaran termasuk ke DCS, verifikasi sampai ke DCT, saya kira angket tidak akan masuk limit waktunya, ya, rentang waktunya nggak masuk. Nah, saya bilang tadi, kalau ada para pihak yang merasa terhambat, bahkan sangat dirugikan dengan PKPU nomor 20 tadi, ya bisa ke Mahkamah Konstitusi, bisa ke Mahkamah Agung. Nah, artinya kalau ketika, dan kami sudah buat juga dulu di Undang-Undang Kepemiluan itu maupun Undang-Undang Pilkada, kalau ada peraturan yang dianggap tidak tepat, diterjemahkan oleh Bawaslu maupun KPU, maka bisa digugat peraturan itu kepada Mahkamah Agung, dan ketika itu diputuskan,
KPU wajib menjalankan itu, tidak ada lagi usaha lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi ijtihad KPU ini tadi memang melampaui undang-undang, tapi kalau di sisi semangat ya mungkin kita apresiasi ya. Tetapi jangan juga semangat itu membunuh hak orang lain gitu loh. Nah, tapi saya bilang tadi alhamdulillah kalau di PAN sih nggak ada yang mantan koruptor yang daftar gitu kan. Prediksi dari Bang Yandri sendiri peraturannya akan tetap lanjut atau Nah, jadi gini, karena ini akan berjalan terus debatable seperti ini. Sekarang sudah tanggal 2 ya kan. Kemudian tahapan terakhir untuk mengantarkan berkas ke KPU itu adalah tanggal 17 Juli. Artinya kan tinggal 2 minggu nih. Nah, kalau misalnya selama ini rentang waktu ini tidak ada titik temu, sementara kan pemutus siapa yang berhak tercantum namanya di lembaran kertas suara itu kan KPU. Nah, apakah KPU betul-betul akan mengeksekusi sesuai dengan maunya? Tapi di sini ada peran Bawaslu. Nah, ketika nanti misalkan ada para caleg yang sudah mendaftar itu adalah mantan koruptor, kemudian dicoret oleh KPU, maka di undang-undang itu sudah kami atur terhadap penetapan daftar calon itu sifatnya tidak final. Jadi KPU tidak bisa juga keputusan KPU itu final. Bisa kita mengajukan gugatan kepada Bawaslu. Jadi Bawaslu juga punya peran. Nah, bagaimana sikap Bawaslu? Saya kira mungkin akan seiring-seiring dengan semangat undang-undang. Jadi ini sebenarnya banyak cara yang masih bisa dimungkinkan orang untuk menghindar dari maunya KPU seperti ini. Pertama, saya sarankan tadi segera mungkin ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Kemudian nanti coba dimulai dibicarakan dengan Bawaslu. Baik Bang Yandri, kita kembali ke Bang Refli. Apakah langkahnya tepat? Lebih tepat mana? Mengajukan gugatan misalnya ada sekelompok orang yang tidak sepakat gugatnya ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi? Iya, ini soal efektivitas ya, biar masyarakat paham. Kok ke Mahkamah Konstitusi ya? Jadi kalau kita menggugat PKPU-nya, maka tentu ke Mahkamah Agung. Hanya kelemahannya adalah Mahkamah Agung itu tidak ada sidang, dia tertutup prosesnya. Lalu kemudian putusannya kadang-kadang lama. Ya, ada juga cepatnya, tinggal tergantung komunikasinya kan biasanya kan begitu. Kalau dia diputuskan, maka sesungguhnya dia tidak langsung berlaku kalau di Mahkamah Agung, tapi dia akan berlaku 3 bulan sejak putusan itu diterima. Kalau seandainya 3 bulan itu tidak diubah putusannya, maka kemudian itu batal demi hukum peraturan tersebut. Coba bayangkan kalau misalnya KPU bilang tetap begitu, gitu ya. Tetap saja. Maka kemudian sudah dicete itu. Kalau sudah dicete, maka sesungguhnya KPU sengaja menghilangkan hak konstitusional orang itu satu. Nah, karena itu saya menyarankan barangkali lebih baik ke Mahkamah Konstitusinya. Nah, bagaimana teknisnya? Ya teknisnya ya tanya saya saja. Teknisnya. Tapi intinya adalah ya yang diuji adalah undang-undang pemilunya. Jadi yang diuji undang-undang pemilunya, apakah undang-undang pemilu mengenai syarat calon itu memang melarang atau masih memberikan kemungkinan kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut dan lain sebagainya. Berarti kesimpulannya kalau ke MK undang-undang pemilunya, kalau ke Mahkamah Agung peraturan KPU-nya. Peraturan KPU-nya. Nah, saya lebih cenderung langsung babonnya saja, induknya saja yang diuji. Baik. Ya, kita kembali ke Bang Yandri sekaligus closing statement. Bang Yandri, apakah cara KPU ini ingin sepakat nggak untuk menciptakan, melahirkan nantinya generasi-generasi penerus di parlemen yang bersih dan terbebas dari semangatnya korupsi? Kita apresiasi ya kan. Tapi saya bilang tadi semangat itu kan belum tentu seiring sejalan dengan semangat orang yang mau dihabisi haknya kan. Bisa jadi saya bilang tadi orang yang sudah dihukum karena masih merasa bersalah, ya saatnya saya mengabdi lebih baik kepada negara ini. Sehingga dia mau mencalonkan kembali, tidak akan korupsi lagi. Belum tentu juga yang nggak korupsi, yang belum pernah dihukum nggak korupsi belum tentu juga. Nah, oleh karena itu semangatnya kita sama sebenarnya. Kita tidak mau korupsi itu merajalela di Republik ini. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menjalin hukumannya dan itu tidak dilarang oleh undang-undang, sebaiknya memang dia punya hak, diberi kesempatan untuk kembali mengabdi. Siapa tahu saya bilang tadi dia sudah tobat dan sudah tahu di mana letak salahnya, ya kan? Dan mungkin dia juga bisa memberikan efek kepada yang lain. Jangan korupsi lah, saya ini contoh lah, saya di penjara. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu terhadap perselisihan seperti ini sebaiknya harus segera diakhiri, karena
jangan sampai rentang waktu yang ada ini menjadi orang terlewatkan untuk punya kesempatan menjadi caleg. Baik. Itu, saya kira itu saran saya. Baik, terima kasih Bang Henry yang telah hadir di Studio 2 Jak TV, dan terima kasih juga Bang Refli Harun yang telah hadir di Studio 2 Jak TV. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita mengenai ex-koruptor dilarang nyalek, dan kita kembalikan ke Studio 1 bersama Reva Fardani dan Ayu Wardani. Iya, terima kasih Wahyudi, menarik sekali perbincangannya, dan betul bahasannya sampai saat ini memang masih menjadi polemik ya. Iya, benar sekali. Dan bisa kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Newsroom Jak TV.